Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Sandiaga Salahuddin Uno di program yang insya Allah selalu memberikan inspirasi tentang ekonomi, tentang UMKM, dan tentang bagaimana membuka lapangan kerja sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Dan saya tentu saja bersama rekan saya yang tambah keren ini, Ihsan Akbar. Halo, selamat malam Mas Andi, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat datang juga untuk semua tamu-tamu yang di studio, teman-teman band dan juga pemirsa di rumah, selamat malam. Nah, pandemi virus COVID-19 ini di sepanjang tahun tidak hanya merusak ekosistem kesehatan, namun juga menyerang titik vital perekonomian kita. Perekonomian dunia pun dibayangi resesi di penghujung tahun. Setiap sektor perekonomian terdampak imbas dari pembatasan sosial guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dunia retail, industri manufaktur, dan tentu saja yang paling menyedihkan sektor pariwisata yang paling dianggap terkena pukulan telak. Sebagai salah satu pusat lalu lintas dan pariwisata, sektor real ini terdampak karena pariwisata terpaksa harus dihentikan. Akibatnya banyak UMKM yang gulung tikar. Investor menahan diri bahkan pergi. Hingga penurunan pendapatan daerah setiap provinsi pun anjlok. Padahal sejatinya sektor pariwisata juga merupakan penyumbang terbesar devisa negara sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu pada episode kali ini saya sangat bersyukur program Kata Sandi mengundang bintang tamu spesial, para pemberi kebijakan provinsi di daerah yang kebetulan saya sudah kunjungi. Dan mereka memberikan faktor pendukung pariwisata seperti hotel, travel agent juga ada, hingga pelaku UMKM untuk membicarakan strategi dan bagaimana cara menghidupkan kembali asa di sektor pariwisata. Selamat malam, ini sahabat saya, kebetulan jauh-jauh datang dari Pangkal Pinang. Saya sudah berkunjung di Provinsi Babel berkali-kali dan baru saja kembali dari Pulau Belitung. Kita sambut Bapak Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Juga di sebelah kiri beliau, ini tokoh pariwisata yang juga sebetulnya ini disediakan bangku ini untuk beliau. Tapi beliau tidak bisa hadir, tapi akan bergabung melalui Zoom. Sahabat saya, Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Nah, juga ada pelaku UMKM wisata Gunung Padang yang sangat fenomenal, sudah viral. Kita perkenalkan, ini Cianjur punya.com, Mas Andri Pratama. Selamat malam, Pak. Dan ada satu juga pelaku ekosistem yang sangat penting. Ini Mas Iwan dari Star Velo. Ini adalah pelaku travel agent. Selamat malam. Selamat malam, Mas Andi. Ya, selamat datang untuk para tamu. Ini perbincangannya akan seru sekali pastinya ya Mas Andi ya. Dan sebelum kita mulai perbincangannya pemirsa dengan Bapak Erzaldi Rosman, kita mau lihat dulu tayangan berikut ini. Bapak Gubernur, dari data informasi yang kita himpun di awal bulan Juli 2020, Bangka Belitung yang paling dahulu nih membuka sektor pariwisata kembali. Tapi apa yang mendasari Bapak mengambil langkah tersebut? Baik, yang mendasari kami membuka itu sebetulnya ada sign oleh Pak Presiden ketika kami dikumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia di Istana Bogor. Beliau menyampaikan kita sebagai pemimpin di daerah itu harus mengambil kebijakan yang betul-betul harus pro kepada masyarakat dan pandai membaca situasi. Nah, situasi di Bangka Belitung itu selama ini untuk di COVID itu memang aman, Mas. Tapi yang lebih memperkuat lagi kami mengambil kebijakan itu adalah sign dari Pak Presiden yang menyatakan bahwa Provinsi Bangka Belitung adalah provinsi yang kedua terbaik secara nasional yang menangani COVID ini setelah Yogyakarta. Nah, sign inilah yang kami tangkap sehingga kami mengambil kebijakan membuka pariwisata di daerah kami.
Dan ini tentunya tidak sembarangan mengambil kebijakan, karena bagi kami keselamatan masyarakat tetap yang utama. Kesehatan masyarakat tetap yang utama. Tetapi dalam hal ini kita harus menyeimbangkan. Jangan sampai nanti gara-gara pandemi, ekonomi kita terus terpuruk. Kalau memang sudah sampai kontraksinya itu ke bawah sekali, ini akan sulit mengangkatnya. Nah, ini perlu pertimbangan dan kebijakan. Nah, atas dasar ini kami berkumpul, Forkopimda. Terus terang saja kami sangat dalam mengambil kebijakan, kami selalu berkumpul bersama-sama apa ya langkah kami ke depan, termasuk BI sekalipun kami ikut berkonsultasi agar kolaborasi antara instansi vertikal dengan Forkopimda yang di bawah kepemimpinan gubernur ini bisa mengambil suatu kebijakan yang nanti mengarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya kebijakan ini kami ambil semata-mata tidak kami mengabaikan protokol COVID-19, kami tetap mengedepankan protokol COVID-19 dengan harapan ekonomi pun segera maju, bangkit lagi. Nah, inilah yang menjadi dasar kami. Nah, Pak Gubernur, kan ini tingkat penularan di Bangka Belitung salah satu yang terendah. Strategi apa yang diterapkan waktu itu sampai penularannya paling rendah dan resiko penularannya juga bisa ditekan? Dari awal kami sebetulnya sudah membuat kebijakan. Waktu itu kami adalah provinsi yang pertama yang membatasi penerbangan maupun kapal masuk ke daerah kami. Jadi satu hari itu hanya satu pesawat dan satu kapal yang boleh membawa orang dan barang kebutuhan. Dan ini terus berlanjut, akhirnya pemerintah mengambil keputusan tidak boleh ada orang yang masuk. Yang sebetulnya kami ingin itu. Ya. Nah, berawal dari inilah kami mengetahui bagaimana sebetulnya strategi dalam mengatasi pandemi ini. Jujur Mas Andi, tidak ada pemimpin yang berpengalaman dalam mengatasi pandemi ini. Ya. Jadi kebijakan kita bukan juga try dan error, bukan. Tetapi tetap kita tujuan utamanya adalah menyelamatkan masyarakat kita. Dan yang paling utama yang kami lakukan adalah tracking, testing, treatment. Ini yang penting. Triple T itu ya? Triple T. Jadi ketika orang masuk ke Bangka Belitung, itu dikasih gelang dan kita masuk ke sistem, ke program, dan kebetulan program ini atas ciptaan anak Bangka sendiri, yang sekarang ditarik kerja oleh Pak Doni Monardo. Dari alat inilah kita bisa mengetahui orang tersebut begitu datang yang seharusnya mereka harus ditempatkan di rumah, isolasi mandiri, dan kita pantau. Nah, inilah mulai awalnya, dan kita memupuk kesadaran ini, kesadaran masyarakat dari yang sebelumnya protokol COVID ini belum ada, kita ciptakan aja sendiri. Bagaimana kita men-tracking, mengetes, dan men-treatment, termasuk memakai masker. Ya. Oke, Pak Gubernur, pelaku UMKM ini banyak bergantung pada sektor pariwisata di Bangka Belitung, ya kan? Bagaimana nasib mereka saat pandemi seperti sekarang ini? Benarkah banyak yang tutup, Pak? Alhamdulillah di Bangka Belitung malah kami sangat berharap sekali dengan UMKM ini. UMKM ini kami bantu sedemikian rupa, tidak saja modal. Dan alhamdulillah pemerintah pusat pun membantu, tapi tidak lantas kami pemerintah provinsi tidak hanya berpaku tangan saja, tidak. Kami membantu mereka memasarkan. Dan mereka kita biasakan dengan memasarkan dengan pasar online. Ya. Dan sekarang UMKM kita itu sudah milenial sekali. Dan ini sangat mengembirakan, terus terang saja UMKM kita justru sangat bertambah pada saat pandemi. Oke. Ya. Di samping itu, pelaku-pelaku UMKM yang baru ini adalah orang-orang yang tereliminasi pekerjaannya. Ya. Kehilangan pekerjaan. Kita ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya. 3 destinasi unggulan, Pak. Coba disampaikan kepada pemirsa Kata Sandi. Yang pasti Tanjung Kelayang, Bukit Paramon, dan Hutan Bakau Kurau. Ya, di Bangka Belitung. Nah, saat lagi kita akan terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Gubernur Babel. Jangan kemana-mana, tetap di Kata siapa? Kata Sandi.
Oke, kembali di Kata Sandi sebelum Kang Emil, saya mau kasih tahu juga nih. Bersama-sama kita tengah di studio ini, kita lagi ngomongin perkembangan di sektor wisata saat ini. Sapa aja langsung Mas Sandi katanya. Sudah siap Kang Emil? Sudah siap Kang Emil? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Emil. Waalaikumsalam Bang Sandi dan semuanya, sehat-sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bulan Agustus lalu Jawa Barat sudah kembali membuka tempat-tempat wisatanya. Betul ya Pak Gub ya? Ya, kita melihat Bang Sandi mengatasi COVID itu kita tidak bisa menang dua-duanya. Ya. Jadi kalau mau menihilkan COVID, yang paling logis adalah melockdown karena COVID ini kan penyakit kerumunan. Tapi kalau lockdown ekonomi akan hancur. Sebaliknya kalau ekonominya dibuka 100% seperti apa adanya, ya pandemi tidak akan terkendali. Nah itulah kenapa setiap hari kami pemimpin daerah itu harus mengukur Kang, kapan persentase pandeminya diketatkan, kapan persentase ekonominya yang dilonggarkan. Dan kebangkitan di Jawa Barat setelah Agustus sampai sekarang, hotel sudah mulai penuh lagi dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap yang penting masyarakat itu disiplin 3M, sambil berwisata silahkan, kemudian kita bikin peraturan Bang Sandi, destinasi-destinasi wisata dibatasi, ada yang hanya 50% seperti di Lembang, ada yang 25%, dan lain sebagainya. Nah inilah strategi buka tutup agar sambil kita mengendalikan COVID, salah satunya saya kan jadi relawan vaksin, mudah-mudahan lancar sehingga tahun depan bisa normal lagi. Nah di sisi lain ekonomi itu buka tutup. Contoh di Majalengka Bang Sandi, pada saat COVID-nya rendah itu seluruh Majalengka dibuka, pada saat lagi naik itu ditutup 1 minggu, 2 minggu. Jadi proses buka tutup inilah menurut saya kebijakan yang paling adil dalam proses pengendalian COVID, khususnya untuk membuka kembali pariwisata. Karena pariwisata Jawa Barat itu kan dikunjungi Bang Sandi oleh lebih dari 50 juta orang, termasuk Bang Sandi, setahun. Dan 80% pariwisatanya itu ditanggung wisatawan lokal. Ya. Makanya kalau orang Jakarta stres kan, akhir pekan, Puncak. Itu larinya paling dekat kan ke Jawa Barat, ke Bandung, dan seterusnya. Seperti libur panjang kemarin juga sama. Nah oleh karena itu, sinkronisasi dengan Jakarta sebagai provinsi yang menempel kepada Jakarta itu betul-betul kita harmonisasi lah. Nah per hari ini tingkat hunian hotel sudah naik, wisatawan lokal sudah banyak, kita terus menegakkan protokol melalui penegakan aturan, pembatasan kapasitas, ya, dan penegakan memakai masker, menjaga jarak. Itu aja yang bisa kita lakukan sambil pelan-pelan bersabar, berdisiplin, menunggu vaksin, sehingga kita bisa normal lagi, pariwisata bisa bangkit 100%. Saya kira itu strategi Jawa Barat, Bang Sandi. Oke, ini Pak Gubernur ada warganya nih Pak, ada Kang Andri nih dari situs Gunung Padang, cianjurpunya.com. Jadi nanti kita akan juga ngobrol sama Kang Andri. Tapi tadi Pak Gubernur bicara mengenai libur panjang dan kita dapat informasi pasca libur panjang justru jumlah penderita COVID bertambah. Nah bagaimana tanggapan Pak Gubernur supaya ini kan akan banyak lagi nih libur panjang supaya kita tidak timbul peningkatan dari penularan COVID-19? Ya itu tadi Bang Sandi, itu rumus sederhana. Pada saat mobilitas dibuka kerannya, otomatis terjadi pergerakan kerumunan. Nah, pergerakan kerumunan ini kalau tidak disiplin menghasilkan kasus kira-kira begitu. Maka kemarin waktu eksperimen libur panjang, kita habis-habisan menegakkan disiplin karena kebijakan libur panjangnya kan sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Kita di bawah mengamankan, menegakkan, memaksimalkan. Nah hasilnya sebenarnya sudah kita duga Bang Sandi, ada kenaikan
Tapi berkat kedisiplinan, kenaikannya itu tidak setinggi waktu libur panjang di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu ibaratnya grafiknya tinggi sekali. Pada saat libur panjang kemarin relatif 2/3-nya lah. Jadi artinya apa? Artinya prosedur-prosedur di tempat wisata dan pergerakan sudah lebih baik, tapi dengan sekian persen masih belum disiplin mengakibatkan adanya kasus-kasus lokal. Di Jawa Barat misalkan selama libur panjang itu hampir 15.000 orang dirazia, Bang Sandi. Kemudian dilakukan tes rapid test, ada 15.400 reaktif, kemudian lanjut swab dari 400 hanya 5 yang positif, kira-kira begitu. Nah sehingga jawabannya adalah di mana ada dibukanya keran pergerakan, potensi kenaikan ada, tapi kita berharap kenaikannya tidak terlalu signifikan. Lama-lama karena kedisiplinan sudah jadi budaya, kita tetap produktif, tetap bisa menikmati libur tanpa harus ada kasus-kasus yang melonjak. Saya kira itu himbauan kami kepada pelaku pariwisata, kepada wisatawan juga. Terima kasih. Ya. Nah terakhir Pak Gubernur, saya kemarin ke Garut itu pernah dikenal sebagai Swiss Van Java dan banyak sekali situs yang nggak kita kenal. Kalau Pak Gubernur bisa share 3 situs yang jarang didengar tapi padahal indah banget di Jawa Barat supaya para pemirsa ini bisa mempertimbangkan untuk libur selanjutnya, mohon informasi dari Pak Gub. Ya, Garut itu salah satu kabupaten yang paling luas, Bang Sandi ya. Saking luasnya dia punya segala hal, gunung punya, bukit punya, pesawahan punya, pantai pun punya, kira-kira begitu. Nah, kalau direkomendasi 3 tempat, yang pertama tentu ada di Cipanas ya, itu sumber air panas yang menjadi khasnya Garut. Kemudian banyak air terjun, salah satu air terjun yang spektakuler pernah saya posting, ada namanya air terjun Jagapati, dia 4 level, kayak berundak-undak gitu. Kemudian di pantai Ranca Buaya di Garut itu juga pantai yang jarang didatangi orang, tapi sangat indah sekali. Kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan akses dan lain sebagainya. Dan kelebihan Garut, Bang Sandi, itu kreativitasnya luar biasa. Jadi kalau ke pusat kotanya, bisa belanja jaket kulit yang sudah mendunia, ya murah-murah pula. Kemudian ada dodol Garutnya, ada wisata domba Garut, ada jeruk Garut. Jadi Garut ini sebenarnya dari sisi kuliner dan alamnya luar biasa. Tinggal dibantu dipromosikan, tentunya akan luar biasa. Termasuk Sampiren ya, hotel yang floating on the water, itu juga sangat istimewa. Ada Kawah Kamojang juga, sekarang lagi trending. Sebenarnya banyak sekali di Garut. Ya. Keren banget Pak Gub, saya juga udah punya jaket, nanti di acara Kata Sandi berikutnya jaket Garut dan juga dodol Garut akan kita bawa ke Kata Sandi. Nah, Isan? Ya, ditunggu banget Mas Andi. Sekarang Mas Andri, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Ridwan Kamil dari UMKM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya dari Kabupaten Cianjur dengan Andri Pratama. Kebetulan saya produknya di kopi Arabica dengan brand Kopi Udik. Mungkin ada beberapa hal, terutama kita UMKM pelaku di sekitaran situs megalitikum Gunung Padang. Terutamanya kita sebagai para pelaku di sekitaran rest area, ada beberapa hal emang yang kurang memadai di fasilitas kita, terutama di infrastrukturnya, sehingga ada beberapa hal kendala di UMKM kita sendiri, terus di fasilitas megalit Gunung Padang kita juga ada yang kurang memadai, sehingga terkendalanya di UMKM kita. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas tahun depan bisa memadai, UMKM juga Pak bisa tercapai. Para UMKM yang ada di kita juga bisa terpenuhi untuk pemasaran yang ada di sekitar rest area. Dan juga alhamdulillah UMKM kita juga sudah berbasis digital yang saat ini karena beberapa pandemi juga kita alami,
sama di sekitaran Gunung Padang. Karena Cianjur ini keindahan alamnya begitu luar biasa, Pak. Di sekitaran kita juga ada beberapa wisata, Curug Cikondang juga yang sekarang agak lumayan juga curugnya. Termasuk di sekitar Gunung Padang kita juga ada camping ground, Pak. Yang sekarang lagi alhamdulillah lagi kita kembangkan juga untuk pariwisata penunjang di sekitarnya. Oke. Jadi tadi harapan dari Kang Andri nih. Kang Andri adalah peningkatan infrastruktur seperti rest area dan juga bagaimana bisa ditata dengan lebih baik, karena ternyata ini saya baru cium nih kopinya luar biasa nih. Kopi Arabica, kopi premium nih Cianjur nih. Bisa Mungkin Bang Sandi menjawab sedikit. Silakan Jadi, Pak Gubernur. Jawa Barat itu kan punya 3 keunggulan. Satu, industri. 60% industri Indonesia itu ada di Jawa Barat. Kedua adalah pariwisata karena keindahan alam. Dan kita akan fokus regional turis, Bang Sandi. Kemudian yang ketiga adalah agriculture atau pertanian seperti Kang Andri, menanam kopi dan lain sebagainya. Nah, udah 2 tahun ini kita punya program pariwisata dengan 3 tipe. Jadi tipe 1 memperbaiki akses infrastruktur, tipe kedua memperbaiki destinasinya, tipe ketiga melakukan skala besar seperti Nusa Dua atau KEK di Mandalika, kira-kira begitu. Jadi itu sudah kita lakukan ya, dan air terjun di Jawa Barat itu jumlahnya lebih dari 400. Ini provinsi yang air terjunnya paling banyak di Indonesia. Nah, untuk Gunung Padang itu sudah saya sediakan, Bang Sandi, hampir 15 miliar. Ternyata daerah yang ada di area yang disampaikan Kang Andi itu ternyata milik perhutani. Jadi secara sistem kenegaraan, saya baru dilaporkan niat baik itu tidak cukup karena dianggap membiayai lahan bukan milik Pemprov. Nah, kami balik kanan dulu, kira-kira begitu ya, membereskan prosedur kepemilikan tanahnya yang tadi ada camping ground lain-lainnya sebagainya. Sehingga mudah-mudahan setelah masalah asetnya jelas, kami sangat cinta dengan Gunung Padang luar biasa, tapi tadi prosedur hukum sedang ditempuh. Contoh ya, tipe kedua adalah memperbaiki destinasi di Garut, Situ Bagendit itu. Ya, Situ Bagendit. Tahun ini sampai Desember tahun depan 80 miliar memperbaiki. Nanti kalau beres, Bang Sandi kita nongkrong di sana menjadi danau. Minum kopi Garut juga. Betul. Nah, jadi poinnya itu kita ada skala kecil, perbaiki akses 5 miliaran, kemudian destinasi puluhan miliar, kemudian ada KEK pariwisata bisa ratusan triliun. Ya. Itu tiga strategi di Jawa Barat. Baik, terima kasih, kita berikan hatur nuhun pisan. Terima kasih untuk Pak Gubernur kita yang menihebring. Mudah-mudahan tahun depan setelah COVID ini pariwisata kembali bangkit di Jawa Barat. Saya terima kasih sekali kepada Pak Gubernur dan ini pembahasan yang sangat menarik. Masing-masing gubernur daerah punya strategi. Tadi kita sudah dengar dari Jawa Barat, juga dari Bangka Belitung. Dan saya yakin kita bisa membangkitkan, menggairahkan, memulihkan sektor pariwisata dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan jangan kemana-mana, Kata Sandi akan segera kembali. Kata siapa? Kata Sandi.